Hai semuanya, di video kali ini aku akan menunjukkan bagaimana cara membuat portal TVA yang ada di series Loki. By the way, ini bekas jerawat ya, bukan telalat. Yang kemarin baru tamat nih season 2-nya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, mari kita buka After Effects. Oke, jadi tampilannya akan seperti ini nanti ya. Kita ada pakai beberapa layer untuk membuat portal Loki seperti ini. Jadi beberapa layer yang kita butuhkan itu pertama ada satu floor. Floor ini untuk cahaya di bawah lantai. Jadi dia kalau nggak pakai kayak gini, kalau pakai seperti ini. Oke. Nah, terus selanjutnya ada box main. Ini yang paling utamanya. Kalau kita matikan semua, box main ini adalah image texture. Lalu di atasnya ada glass. Glass ini adjustment layer. Adjustment layer ini nanti kita masukkan efek compound blur dan sisi force motion blur. Setelah itu box main ini kita hide aja. Kita hide. Jadi untuk menampilkan efek kaca seperti ini di compound blur tadi, kita klik box main seperti ini. Jadi kalau non tuh aslinya kayak gini kan, kosong. Lalu kita pilih box main. Oke, jadi dia ngambil tekstur dari si box main, dibuat nyala efek kaca. Oke. Selanjutnya layer atasnya ada line. Line ini untuk glow di sudut-sudutnya. Glow di sudut-sudutnya seperti ini. Itu tuh kita pakai efek ada glow dan face box blur. Oke, layer di atasnya ada glow. Glow ini buat nampilin efek seperti ini. Jadi sebelum pakai glow seperti ini dan sesudah glow jadi seperti ini. Oke. Di glow ini kita menggunakan efek pixel motion blur. Glow 1. Ini glownya cuma satu aja sih. Oke. Ada pixel motion blur, glow, face box blur, dan tint. Oke, selanjutnya di layer terakhir ada glow opening. Glow opening ini kita pakai hanya untuk openingnya aja. Jadi kan kalau kalian lihat di filmnya itu setiap portalnya terbuka, itu cahayanya dia terang dulu kan, terang dulu baru kembali normal gitu. Jadi kita seperti ini. Oke, jadi dia kembali seperti normal. Jadi dia penggunaannya hanya untuk di openingnya aja. Oke. Nah, di dalam layer-layer ini kan layernya pre-compose kan. Di dalamnya ini ada layer-layer lagi. Nah, itu yang pengen kita buat. Oke. Jadi sebenarnya cara membuat layer-layer di pre-compose line, glow, dan glow opening ini itu tuh sama aja dengan cara pembuatan di box main. Jadi kita bakal buat box main aja dulu dan selanjutnya nanti kalian bakalan paham sendiri, oke? Jadi kita masuk ke cara pembuatan box main. Kalau kita klik 2 kali, di box main ini dia ada terdapat layer yang terpisah-pisah. Jadi pertama dia ada bottom. Selanjutnya nanti kita duplikat front, back, left, right, top. Oke. Jadi dia akan membentuk seperti box 3D. Selanjutnya kita bakal buat ini semuanya dari nol biar kalian paham gimana cara membuat 3D efek di After Effects. Oke. Nah, ini kalau kita klik lagi, dia bakal masuk ke pre-compose box. Di box ini ada terdapat 2 layer. Yang pertama solid layer. Solid layer ini black solid layer biasa. Yang kedua ada tekstur. Nah, teksturnya ini bisa kalian cari di Unsplash. Grunge, kalian cari tekstur grunge. Nah, ini kalian bisa cari aja yang mana yang kalian suka, yang mana menurut kalian oke. Kalian bisa cari di sini. Nah, kita mau buat ulang. Kita bikin komposan baru.
box tutorial. Bikin aja kayak gitu ya. Oke. Lalu ini kita ukurannya kita buat 1000. Oke. Durationnya sembarang aja sih. Oke. Kita klik oke. Nah, jadi ini resolusinya 1000x1000 seperti yang ini. Oke. Selanjutnya kita masukin solid layer. Solid layer, klik kanan, new, solid. Ini kita bikin ukurannya 1000x1000 juga. Oke. Bikin aja deh black solid. Nah, klik oke. Nah, kita setelah sudah membuat seperti ini, kita masukin tekstur yang kita download dari Unsplash tadi. Sabar ya. Ini. Oke. Setelah kita masukkan, dia akan di bagian bawah nih. Kita hide dulu yang black solid tadi. Lalu yang ini, klik S untuk scale. Kita kecilin dulu dia, karena dia kebesaran. Oke, kita kecilin aja sesuai dengan layer ya. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita klik toggle switch yang di bawah sini, biar muncul track matte. Nah, untuk track matte, kita klik aja ini yang ada spiral ini. Kita tarik ke black solid. Oke, jadi dia sudah terikat ke black solid. Oke, kita sudah buat pre-compose box yang pertama. Nah, kita pengen bikin box mainnya yang seperti ini. Nah, kita pengen bikin box mainnya. Kita bikin aja yang baru. Ini kita bikin aja box main 2. Nah, ini kita kembaliin lagi resolusinya ke 1080. Seperti ini. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita tarik box tutorial yang tadi. Masukin ke dalam. Nah, dia seperti ini kan. Kita toggle switch. Kita bikin dia jadi 3D layer. Seperti ini, oke. Nah, selanjutnya, cara untuk menampilkan layernya seperti ini, untuk menampilkan visualnya 3D seperti ini, di sini aktif kamera kita ubah ke custom view 1 seperti ini. Nah, jadi kayak gini. Oke, kita duplikat ini sebanyak berapa kali deh? 6 kali. Kita duplikat sebanyak 6 kali. 1 2 3 4 5. Oke, sudah 6 kali. Nah, selanjutnya ini kita rename aja, biar lebih rapi ya. Setelah sudah kita rename, selanjutnya kita posisikan mereka ke sudutnya masing-masing. Jadi nanti kita akan membentuknya seperti box 3D. Oke, kita mulai dulu dari yang top ya. Top ini kita transform di positionnya. Ini 540. 540 ini kita ubah menjadi 40. Nah, dia bakal ke atas. Lalu kita pengen dia rotate supaya dia menjadi atas atap gitu. Oke, itu kita pakai X rotation. Ini kita ubah jadi 90. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita buka box right. Transform. Nah, di box right ini kita ubah, ini tetap 540, ubah yang di Y rotation. Y rotation kita ubah menjadi 90. Seperti ini. Nah, yang positionnya kita ubah menjadi 160. Nah, dia sudah langsung auto ke ujung. Oke. Selanjutnya kita masuk ke box left. Transform. Di positionnya kita ubah ini menjadi 460. Seperti ini, dan rotationnya kita ubah Y rotation menjadi minus 90. Oke. Selanjutnya back.
Di back positionnya kita ubah menjadi yang ujungnya yang 0 kita tambahin menjadi 500, dia langsung auto ke belakang. Dan rotationnya kita nggak perlu sentuh-sentuh karena dia udah pas. Oke. Dan yang front kita ubah di sini minus 500 karena kebalikannya. Oke. Selanjutnya yang terakhir ini bottom itu kita buat ininya tuh 540 kita ubah menjadi 1040. Dan rotationnya kita pakai yang X rotation, kita bikin 90. Oke, jadi ini nih kita bakal prekompos lagi. Ya, inilah dia prekomposan box main. Yang pertama box tutorial, dan selanjutnya jadi box main. Oke, ini kita sudah bikin fake 3D. Nah, selanjutnya kita masuk ke layer video footage yang sudah kalian record. Nah, masuk aja ke sini. Nah, kita udah berhasil kan buat seperti yang dicontoh box dan box main. Nah, oke, setelah kita bikin box main tadi, anggap aja yang box main tadi itu kita masukin ke dalam layer footage ya. Anggap aja ini. Oke. Kita bikin dia motion dulu. Kita bikin dia animasinya dulu. Animasi dia dari kosong terbuka menjadi pintu. Oke. Jadi aslinya itu kalau belum kita animasiin, aslinya itu seperti ini. Nah, ketika kita masukin dia bakalan seperti ini. Oke. Aslinya seperti ini. Nah, apa gunanya kita bikin yang tadi? Bikin top, right, left, back, front, bottom. Supaya di sini ketika dimasukin ke dalam layer footage, dia ini bakalan jadi 3D. Dengan syarat kita harus klik ininya dulu. Aktifkan ini agar dia menjadi efek 3D. Oke. Nah, selanjutnya ini kalau kalian mau pakai dari sudut pandang manapun dia sudah bisa. Lihat. Seperti contoh portal yang udah pernah aku buat menggunakan tracking yang seperti ini. Nah, jadi 3D kan? Tapi ini fake 3D. Nah, fungsinya tadi itu ya seperti ini. Kita jadi bisa bikin dia dari sudut pandang manapun, oke? Nah, tapi karena di footage ini kita nggak pakai klip yang bergerak, kita hanya stay di situ. Jadi kita nggak perlu pakai tracking, oke? Nah, ini tuh cara untuk membuat seperti ini. Itu tinggal kita ubah di scale-nya aja. Kita mainin animation-nya di scale. Seperti ini. Nah, tapi awalan scale ini kan dia ada rantainya seperti ini kan. Itu artinya kita tidak bisa ubah misalnya seperti ini deh. Nah, di scale ini biasanya seperti ini. Tampilan awal scale. Kita tidak bisa ubah kanan kiri, depan belakang kayak gitu. Karena semua sisinya sudah terikat gitu. Jadi kita hanya bisa scale dari kecil ke besar gitu. Nah, untuk membuat dia bentuk seperti pintu tadi, kita harus matikan rantainya ini, seperti ini. Jadi kalau yang aku buat tadi, kita sudah matikan. Nah, kamu bisa atur sesuai suka kamu sih, seperti apa ukuran pintunya gitu. Nah, kalau yang aku buat, dia ukuran endingnya itu seperti ini. 41 ini adalah scale kanan kirinya. Oke. Yang 71 ini adalah scale atas bawah. Oke. Yang 9 ini scale depan belakang. Kalau kalian lihat, tuh depan belakang. Jadi bisa bikin lebih tipis, lebih tebal. Nah, menurut aku untuk klip yang ini cocoknya seperti ini. 41719. Oke? Ini kita aktifin keyframe-nya ya. Pokoknya kalian harus ngerti basicnya dulu deh, biar
tutorialnya ini gampang gitu. Kalau kalian dari awal udah nggak paham soal keyframe dan hal-hal basic lainnya, kayaknya bakalan sulit gitu. Jadi aku anggap kalian udah paham basicnya, jadi aku nunjukin tutorial ini kalian langsung ngerti gitu. Dan ini kita easy ease aja biar dia smooth ya. Easy ease. Makanya bentuknya seperti ini keyframe-nya. Sebelum di easy ease bentuknya seperti ini, oke? Nah, jadi ini yang sudah kita animasiin. Oke, di box main ini kita tidak menggunakan efek apa-apa, kita hanya menggunakan curve. Curve ini tujuannya untuk membuat si tekstur bakal lebih tajam lagi ketika kita masukin ke adjustment layer effect. Jadi kalian bisa masukin efek curve aja kayak biasa dari sini, curve. Kalian masukin aja ke sini. Oke, terus kalian bisa atur seperti yang aku buat ini bentuknya. Jadi sebelumnya seperti ini, dan setelah di curve jadi seperti ini, oke? Nah, kita sudah clear nih di box main. Oke. Selanjutnya kita masuk di glass. Layer glass ini adalah adjustment layer ya, yang kita bisa buatnya dari klik kanan, new, adjustment layer. Oke, baru itu kita rename aja jadi glass gitu. Oke, selanjutnya kita masukin efek compound blur. Compound blur kita masukin ke dalam sini. Di compound blur ini aslinya non, terus kita ubah ke box main. Jadi dia mengambil tekstur dari box main gitu. Jadi si box main ini sudah bisa kita matikan aja, kita hide di matanya sini. Kita aktifin si glass. Nah, ketika sudah kita arahin ke box main, dia bakal ngambil tekstur dari box main. Diubah dia menjadi seperti glass kayak gini. Selanjutnya kita masukin sisi force motion blur. Kita cari aja di sini, sisi force motion blur. Tarik, masukin. Di sisi force motion blur nih gunanya untuk ngemaksa si layernya ini membuat motion blur gitu. Karena aslinya dia walaupun kita sudah aktifin yang ini, enable motion blur di sini, dia motionnya tetap tidak muncul gitu, tidak banyak lah gitu. Jadi kita pakai force motion blur ini untuk menambah motion blurnya. Lihat ketika dia bergerak, transformasi pintunya tuh ada motion blur ya kan, itu gara-gara kita pakai force motion blur. Kalau nggak ada dia seperti ini. Nah ini biar lebih asli lagi gitu motionnya. Oke. Oke, itu aja untuk adjustment layer glass. Selanjutnya kita masuk ke line. Nah, fungsi line ini biar dia terlihat timbul ya di sudut-sudutnya. Jadi dia ada glow gitu. Line ini bikinnya simple aja, kayak yang tadi juga gitu. Jadi di sini ada layer yang sama kayak box main tadi, layer sama. Selanjutnya kalau kita buka nih, salah satu. Nah, ini kan yang tadi black solid. Jadi di sini orange solid. Orange solid ini sama kayak tadi cara buatnya. New solid. 1000 kali 1000, oke? Selanjutnya cara dia membuat seperti ini hanya di sudut aja. Itu aku menggunakan masking. Nah, masking ini caranya supaya dia perfect gitu, ngemasking sempurna seperti ini. Aku klik 2 kali. Nah, kalau kalian klik 2 kali dia tinggal masking gitu. Misalnya contohnya kayak gini. Ini klik 2 kali. Oke, dia langsung auto masking ke ujung. Nah, terus tinggal klik invert. Lalu kalian Ctrl T di mask 1, Ctrl T untuk scale. Kalian tahan Shift dan Ctrl-nya seperti ini. Klik enter. Oke, jadi deh. Simple kan? Nah, akhirnya jadi seperti ini. Ini seperti yang kita buat tadi di box main. Satu-satu. Oke. Ini 0 untuk sebagai titiknya aja sih. Ini nggak penting juga. Ini dihapus juga bisa. Oke. Ini dihapus juga bisa. Oke.
Line udah jadi, selanjutnya kita masuk ke glow. Nah, glow. Kita buka dulu ya, pre-compose glow-nya. Nah, glow ini sama-sama kayak yang tadi. Cara buatnya sama semua. Ini cuma aku mager aja rename-nya, jadi ya kayak gini. Kalau kita buka salah satu. Nah, ini tuh solid layer juga. Ini tuh solid layer. Ya aku masking di tengah-tengahnya seperti ini. Dia kalau nggak di masking seperti ini, dan opacity-nya 100 bakal seperti ini. Ini solid layer biasa yang kalian kasih warna seperti ini. Dan selanjutnya opacity-nya dikurangin jadi 30%. Terus kita masking. Masking aja pakai pen. Seperti ini. Nah, ini cara bikinnya kayak tadi, custom view 1 untuk menampilkan tampilan seperti ini. Dan selanjutnya kita duplikat sebanyak 6 kali. Lalu kita geser-geser, terjadilah dia seperti ini dalam bentuk 3D, oke? Ini lagi-lagi hanya menunjukkan sudut. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa. Oke, di glow-nya kita aktifin. Nah, waktu kalian masukin, dia bakalan aslinya tampilannya seperti ini. Si glow ini bakalan tampilannya seperti ini waktu pertama kali kalian masukin. Terus kalian, oh ya, kenapa dia bisa ngikutin ukuran seperti si gelas tadi? Itu sebenarnya aku copy aja transformnya, karena ribet ya. Copy dari box main, jangan dari gelas. Gelas ini hanya untuk merefleksikan apa yang ada di box main, oke? Jadi semua animationnya, pergerakannya itu ada di box main. Nah, ini aku copy aja sebenarnya. Ini semua copy, masukin ke line. Makanya ini bentuknya sama kan, tuh. Ini aku copy, aku paste, baru di glow juga aku paste gitu. Jadi dia langsung ngikutin pergerakannya, oke? Nah, glow tuh aslinya seperti ini. Waktu pertama kali kalian masukin, dia normal, kalian ubah ke add. Oke. Dia bakalan seperti ini nih awalnya. Nah, aku pikir awalnya seperti ini itu keren gitu. Tapi ternyata setelah nonton berulang-ulang kali, ternyata ini terlalu over gitu. Terlalu bercahaya, terlalu glow gitu. Kita ubah aja opacity ya menjadi 50 seperti ini. Nah, ini tuh terlihat seperti natural ya. Terlihat seperti yang di film gitu. Lebih asli daripada yang tadi 100% opacity-nya. Itu terlalu over gitu. Motionnya kita balik dulu ke bawah. Nah, motionnya kan kita awalin di sini kan. Nah, ini tuh kita mainin opacity ya untuk awalannya, karena kalau kita nggak mainin opacity-nya, ya dia bakalan ada nih dari awal. Bentukannya itu bakalan ada dari awal seperti ini. Nah, jadi kita harus mainin opacity-nya aja. Pertama 0, baru kita pindah ke depan sedikit jadiin 100, oke? Jadi di awalannya di kosong. Arti lah maksudnya, oke? Nah, balik lagi ke glow. Oke. Selanjutnya kita masuk ke glow opening. Glow opening pokoknya buatnya kayak tadi gitu. Di line tadi itu ada efek-efek yang kita masukin ya. Aku lupa. Di line tadi ada efek-efek yang kita masukin. Yang pertama glow, yang kedua face box blur. Nah, ini udah aku ingatin berkali-kali di video-video tutorial aku selanjutnya. Aku nggak bakalan ngetuntun kalian untuk mengikuti sesuai dengan nilai-nilai yang aku buat di sini. Untuk angka-angkanya, angka-angka dari efeknya ini, glow radius intensity-nya itu nggak bakal aku kasih kalian untuk ngikutin aku ya, karena ini tuh semua tergantung footage kalian, tergantung gimana visual dari kalian gitu loh. Nah, visual dari aku seperti ini, visual dari kalian tuh pasti beda lagi gitu. Jadi kalau kalian ngikutin punya aku ini angka-angkanya, itu pasti bakalan beda gitu. Bakalan rusak gitu. Jadi mending kalian explore sendiri. Nah, jadi ini atur-atur aja. Jadi kalau dia belum pakai glow awalannya, dia seperti ini. Nah, ketika pakai glow dia bercahaya. Sebelum seperti ini, sesudah seperti ini, oke?
Facebox blur dia hanya membuat dia lebih soft aja sih. Karena kalau kita nggak pakai Facebox blur, dia bakalan tajam kayak gini. Ini terlalu tajam. Jadi kita kasih Facebox blur biar ya dia soft gitu. Oke? Nah, di glow ini ada beberapa efek yang perlu kita masukin. Yang pertama pixel motion blur, glow, Facebox blur, dan tint. Yang pertama dulu, fungsi dari pixel motion blur. Ini untuk movement, seperti yang tadi aku bilang, oke? Jadi dia ketika bergerak dia blur, lihat. Kalau dia nggak pakai, dia seperti ini, tuh, tanpa blur. Kalau pakai jadi lebih natural gitu, terlihat bergerak dia. Oke, selanjutnya glow. Fungsi glow ini ya untuk buat dia bercahaya. Kalau nggak pakai dia seperti ini. Aneh kan? Kayak kosong aja gitu. Kayak kurang menarik. Ketika pakai glow, boom, dia ngebus warna dan nambah efek cahaya di warna layernya. Oke, selanjutnya Facebox blur. Ini untuk dia bikin lebih soft aja sih. Kalau pakai, kalau nggak pakai, kita bisa lihat di ujung seperti ini. Kalau nggak pakai seperti ini, kalau pakai seperti ini. Tuh, udah jadi lebih soft aja. Oke, ini untuk warna. Jadi kalau nggak pakai dia aslinya seperti ini. Oke, karena dia sudah masuk ke efek, sudah blending mode kita jadi add, dia warnanya jadi kayak gitu. Aslinya seperti ini. Nah, ketika kita blending mode add, dia jadi warna kekuningan gitu. Jadi kita pengen bikin warnanya sesuai dengan yang di film ya, kurang lebih. Jadi kita masukin efek tint. Ini kalian cari-cari aja warnanya sesuai sampai kalian menemukan warna yang pas gitu. Nah, menurutku ya kurang lebih seperti inilah warnanya. Nah, di glow opening ini sama aja. Di glow opening ini isinya kurang lebih kayak yang glow ini. Ini aku duplikat kalau nggak salah. Ya, ini aku duplikat, terus aku hilangin maskingnya. Karena aslinya ada masking seperti ini. Nah, karena aslinya ada masking seperti ini, terus aku hilangin aja, aku delete. Opacity-nya tetap 30, oke? Glow opening ini hasil duplikat dari glow ini, cuman aku modifikasi sedikit dan efek-efeknya aku tambahin lagi. Ada glow. Glownya udah berapa nih? Oh, ini nggak pakai, berarti delete. Nah, glownya ada 2, glow 1, glow 2, Facebox blur, dan tint. Kenapa 2? Ya biar dia bikin lebih bercahaya seperti ini nih. Lebih bercahaya seperti ini, oke? Jadi contohnya seperti ini. Kalau kita matikan glownya. Nah, dia hanya kayak gini aja. Ketika kita tambah glow 1, glow 2, dia jadi makin bercahaya gitu kan. Ini sama kayak yang di bawah. Pokoknya angka-angka ini kalian explore sendiri aja sampai kalian mendapatkan angka yang pas ya, oke? Nah, glow ini blending mode-nya kita bikin ke add juga ya. Kita bikin ke add sama kayak glow bawah. Nah, bedanya dia ini hanya muncul di opening. Jadi kita bikin dia tuh nggak sampai akhir gitu. Jadi kita mainin di opacity-nya aja. Opacity pertama itu 100%. Dari yang ini kan munculnya 0. Baru kita masukin 100%. Dia 100%, sepanjang jalan ini 100%. Lalu kita aktifin keyframe di sini lagi 100%. Lalu kita hilangin perlahan, kita tambahin keyframe di sini menjadi 0%. Jadi pas ketika pintunya terbuka full, cahayanya menghilang gitu, kembali normal gitu. Nah, jadi deh. Simple kan? Enggak juga sih ya. Ya kurang lebih kayak gini lah. Untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus hanya menggunakan After Effects. Oke, sekian video untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya. Adios.